Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di Update TV. Beritanya Update Fine Network. Salam petir. Jedar 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 jedar. Jangan lupa subscribe channel Update TV agar terus berkembang lagi. Halo sahabat pioner semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya guys. Oke, Update TV kali ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update perkembangan V Network. Apa itu beritanya? Iya, beritanya dari VChain Mall, yaitu VChain Internasional. Ya, ini ada berita dari VChain Mall di Twitter ya. Begini beritanya. VChain Mall tidak berpartisipasi dalam penetapan harga dan tidak akan mengganggu harga penjual. Jumlah fee yang akan ditukar dengan barang tersebut semata-mata ditentukan oleh penjual. Ya, berita ini masih baru ya guys. Ini diupload atau di-share jam 7.31 12 Agustus 2022 ya, berarti tadi pagi ya guys. Di sini sontak banyak yang berkomentar atau mentweet dari percakapan ataupun informasi dari VChain Mall. Di sini juga ada itu. Harap dicatat bahwa biaya transaksi untuk dompet Fi adalah 0,01 fee saat penjual menarik dari PCM. Saldo dompet PCM-nya harus lebih besar dari 0,01 Fi. Jadi di sini ya guys, kalau kita bertransaksi nanti di VChain Mall itu kita akan dikenakan biaya transaksi sebesar 0,01 Fi. Jadi setelah transaksi diharapkan kita menyisakan saldo di atas 0,01 Fi. Kenapa? Karena di saat selesai transaksi disitulah ada pemotongan biaya transaksi untuk dompet Fi. Baru di sini juga ada lagi itu mengenai misalnya jika Anda memperoleh 0,0102 melalui penjualan dan Anda menarik semuanya dari dompet PCM ke dompet mainnet Anda. Jumlah akhir di dompet fee Anda setelah penarikan adalah 0,0002 dan 0,01 adalah biaya transaksi Fi. Ya, cukup jelas ya. Intinya biaya transaksinya 0,01 dan minimal tersisa di dompet PCM adalah 0,0102. Jadi kalau masalah harga di sini tadi udah jelas ya guys. Harganya itu atau kesepakatan harga itu VChain Mall ini tidak berpartisipasi. Udah jelas ini katanya ya. Jadi masalah harga itu VChain Mall itu tidak berpartisipasi. Yang berpartisipasi masalah harga itu adalah penjual ya guys, penjual. Di sini udah jelas penjual. Jadi jumlah fee yang akan ditukarkan dengan barang tersebut semata-mata ditetapkan oleh penjual. Ini ya guys, penjual. Jadi masalah harga ini adalah antara penjual dengan penjual. Jadi kemarin hasil konsensus harga V Network adalah 300.000 14, sekian. Itu adalah kesepakatan harga 1 Pi adalah 300.000 14 500, sekian dolar. Jadi buat teman-teman pioner semuanya, jadi jangan takut. Masalah harga ini adalah kesepakatan kita dan untuk kita, tidak dari aplikasi VChain Mall. Di sini juga ada yang membalas. Banyak nih ya pioner membalas. Di sini saya mengimbau semua orang untuk tidak mengajukan penawaran. Konsensuslah yang benar-benar berpengaruh dan penawaran hanya akan menimbulkan efek buruk. Jadi di sini juga banyak yang berkomentar
untuk mengimbau semua orang untuk tidak mengajukan penawaran. Baru di sini ada lagi yang berkomentar. Harap hormati hasil kerja keras dan dukung kepemimpinan tanpa pamrih dari para enable fee yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyadari bahwa nilai P dari 314.159 dolar jelas merupakan harga awal. Ya, ini ya kesepakatan kita, yaitu 1 P adalah 314.159 dolar. Sudah jelas ya guys, merupakan harga awal. Belum lagi sisi proyek sedang menghipnotis amatir kecil seperti sedikit dengan kertas putih P. Operasi negara terdesentralisasi yang luas gagal, harganya tinggi dan masuk akal. Tren dividen sedemikian rupa sehingga semua peserta fee memiliki tangan yang baik, mata uang dasar yang kecil, barter yang masuk akal dapat dibarter di mall rantai kue. Konsensus mall adalah 314.159 dolar, yaitu dari para tanggapan pioner yang meminta harga harus sesuai konsensus. Jadi baru ada lagi yang berkomentar seperti ini ya guys. Kita harus segera meminta pihak proyek untuk mengurangi atau mengubah biaya agar dapat disesuaikan. Kita harus segera meminta pihak proyek untuk mengurangi dan mengubah biaya agar dapat disesuaikan. Oke ya guys. Orang itu minta harganya harus disesuaikan. Baru ada lagi ini dari para pioner-pioner Cina ini ya guys, nampaknya. Jika merchant dapat melakukan internal currency transfer di mall tanpa melakukan withdraw currency, maka seharusnya masalah tersebut dapat teratasi. Artinya mata uang yang diterima oleh mall wallet tidak bergerak tetapi dapat mencatat mata uang merchant mana saja. Untuk membeli barang secara internal itu bisa diimplementasikan transfer, tetapi tidak perlu menarik koin. Hanya dengan cara ini kekhawatiran mall konsensus tinggi dapat diselesaikan. Dan saya berharap untuk mengadopsinya. Jadi ini para pioner Cina udah menyarankan agar barter itu bisa dilakukan di mall-mall ya. Ini ada lagi komentar dari untuk Nicholas ini. Sepertinya Dr. Nicholas harus menentukan harga agar tidak ribut dan tidak ada penjual yang mengambil kesempatan untuk meraup banyak koin. Atau kita harus menentukan harga sendiri dengan harga yang sama agar tidak ada yang berbeda. Ya, ini karena para pioner meminta agar Nicholas cepat menentukan harga sesuai konsensus. Seperti yang kita buat kemarin ya guys. Konsensus awalnya itu adalah 300.014.159. Jadi ini ada komentar lagi dari para pioners juga mengenai kesepakatan P-Chain Mall tadi. Ini tidak keren, Anda harus menetapkan satu harga konsensus dan memberitahu penjual untuk mengikutinya. Itu hal yang benar, jadi pembeli tidak akan tertipu. Iya, masuk akal juga. Jadi seharusnya memang harga itu harus kita tentukan secara global atau secara nasional. Jadi kalau nanti sesama penjual aja yang menetapkan harga, nanti bisa kita kena tipu. Kena tipunya di mana? Contoh harganya terlalu rendah, ada yang terlalu mahal. Jadi kalau udah kesepakatan seluruh global harganya VNetwork itu 1 Pi berapa, maka itu sudah mantap. Oke, itulah berita singkat mengenai kesepakatan harga di P-Chain Mall. Tetap dukung terus channel Update TV agar terus berkembang lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.